habis sholat duhur, dia sendiri lipat tangannya, baru dia ucapkan zikir hati, Allah, Allah, Allah 3 kali, baru tutup sendiri matanya. Subhanallah. Ngapain? Nasing Allah Ta'ala nasintungi tanda-tanda kematian. Itu tanda 100 hari, Bu. Anek kira kepala bangkingnya mulai rawa si sambun sanggini naik ubung-ubungan. Ada tanda 40 hari. Apa itu tanda 40 hari, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yami antu, kita akan merasakan sakit pada sulbiyah. Ini sulbiyah, tulang ekor, ya, engkong. Kita akan merasakan sakit pada tulang sulbiyah kita seperti ditusuk jarum, sakitnya tembus ke ubung-ubung. Sementara kita rasakan kesakitan itu, maka kita mendengar ledakan di telinga kanan. Seperti suara tembakan. Besar sekali. Dan hanya kita yang dengar, orang lain tidak dengar. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau datang ini, segera ucapkan Allahu, Allahu, Allahu. Zikir nyawa, Allahu. Ucapkan itu kenapa? Karena itu adalah tanda 40 hari mami amoteran nalam moteran motawa. Atau guru mi lekota di arstur kursia, di sidratul muntaha, narapum mi malaikat mauka, na cini mi arenta, angkanaya. Oh, laku jompu ka 40 hari yang akan datang, niare nga iden nompo. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, selain ini ada 2 tandanya di sini, Bu. Selain ini, ya, maka tanda yang kedua adalah punatiai anne pak risi iki ngirasakan engkonta sulbiata tombus naik di ubung-ubung, ada ledakan kita dengar. Kalau itu tidak ada, tanda kedua boleh jadi itu yang datang. Apa itu? Anekkerikipocita. Semua tanda kematian didatangkan oleh Allah kepada kita itu pada menjalan sholat asar atau sesudah sholat asar. Rata-rata asar, leba asar, sare tanda. Jadi, punatiai anjo anekir pocita. Batena to nganekir pocita, Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu juga membawa rasa kenikmatan yang luar biasa. Seperti nikmatnya ketika Alif sudah melemparkan peluru. Itulah nikmatnya. Bapak Ibu, maka harus kita paham. Kalau kita paham, nah kita rasakan itu ada lain-lain kita rasakan, nah kita pernah tahu dan kita pernah dengar ini, maka yakinilah itu tanda-tanda kematian. Nah sahabat, jai tahu sebenarnya nih kematian diri Allah Ta'ala, nih sarean di tanda-tanda kematian, tapi tena na pahami, akhirnya tidak siap-siap untuk mati. Nih. Baca ceramah kaman nih, Bu. Rate rejek netalla saat di palangga. Kebetulan Pak nih anak muda dari kampung. Bukan salah satu tanda kematian anek kiriki puci kah. Bu, sementara ceramah kak, pitlah saya kucininya anak muda ya Pak. Aturuni sangat dingin. Tak nanya, ngapa kok? Akan anek kiri batangku Ustaz. Karena pucino tu batang, karena batangku sebelah kiri Ustaz. Karena OTI tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kecipurangan. Ibu nih, kita singkat. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah itu sayang dan cinta kepada kita. Selain tanda 40 hari dia kasih kita, Allah pasti kasih kita tanda. Kalau tidak kasih kita tanda 40 hari, boleh jadi Allah kasih kita tanda 7 hari. Apa tanda 7 hari Ustadz? Yaitu keluar cahaya di mata. Keluar cahaya putih di mata, berdiri di depan tak, lalu dia menghadap ke kita, kemudian berubah wujud seperti kita. Ya, maka Bapak Ibu sekalian itu tandanya 7 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan tanda itu? Maka ucapkanlah Allahu haq
hakul hak. Allah hakul hak. Allah itu maha hak yang maha nyata. Maka Bapak Ibu, itu pertanda 7 hari mami. Nah sahabat 7 mami alonna Bapak Ibu sekalian, kita akan dipanggil pulang. Maka segera berwasiat dan segera taubatan nasuha. Taubatan nasuha manania ero angagangki gosi ibu tolak nih. No gosip bagi saya. Tidak ada gosip bagi saya. Angapa yo pokoknya laku bajiki mi bawa akun nih. Iya. Tina mo kuero agosi. Jangan sampai ngira ngadosa material Allah Ta'ala. Pawan mami. Pawan ngasih mi agang-aga anta pemoporan apa na wasiat maki. Angka na o daeng. Kung nakaterong na nataba bu, tanda ya o daeng. Na sahabat ni Inja anak tate na panabunting. Usaha kang ipabunting daeng. Lek bapi anjo bunting anak ta daeng. Salo-salo kam manjo pun na iro Inja ki bunting a bunting maki. Nakahana singin jo da anak. Ang nga pa na bajikam masingin ni bapanan. Pauwangi. Ang kana insya Allah ridho ki. Tidak lama lagi saya akan pulang. Kasih tahu langsung. Kenapa? Supaya tinanabela lampana. Betul tidak? Iya kajai biasa. Bapak Ibu sekalian. Niat tom tahu-tahu ana singgin jo tanda. Ya tinanapauwangi. Anak-anak natin. Nanapang sa ribatan na. Sehingga anak na kodong biasa. Niat lampari Kalimantan. Niat lampari Kendari. Niat lampari Jakarta. Padahal sudah dikasih tanda-tanda. Itulah sebabnya karena Allah kasih karena kita ingin agar bisa berwasiat kepada anak dan keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanda setelah tanda 7 hari Allah kasih kita tanda 3 hari. Apa tandanya 3 hari Bu? Talungalumami. Dalam moteran to yaitu keluar cahaya di mulutnya. Keluar sinar. Sinar yang sangat terang. Keluar dari mulutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu keluar dia membawa harum yang sangat harum sekali. Harum sekali. Kemudian cahaya itu berubah wujud manusia, berdiri di depan kita, tersenyum kepada kita. Maka Bapak Ibu cepatlah ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu bertanda Allah telah mewujudkan dirinya kepada kita bahwa kita akan siap-siap pulang. Maka matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Mutu qabla anta mutu. Itu ini kenapa Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sebelum ammo terangi Bapak Ibu ya ton jinjek ne kalena. Najek ne kalena, najek ne ki. Anak-anak tahu oh pantas nang kasih kalena. Talungan lumami. Bagaimana caranya ini ditangkasi kalian lalan talungan ne? Pertama, puasa maki. Te maki jai kanre. Kuna paralu puasa maki, te maki jai kanre. Nek supaya apa? Sinampe pun na kita na jai kotoran. Ya, tiri kita tahu-tahu pandritata tahu riolo itu luar biasa. Ya. Ini nabajiki satinjana. Setelah itu dia matikan semua segala yang ada pada dirinya, yang melengket pada dirinya, dia kembalikan kepada Allah. Karena sesungguhnya yang ada pada kita tidak ada kepunyaan kita. Semua titipan oleh Allah. Penglihatan, pendengaran, kekuatan, kalam, bicara dan lain-lain. Semua dari Allah. Bahkan harta dan anak-anak kita semua titipan dari Allah. Betul? Ya, harta titipan, suami titipan. Nasabah suami titipan, tekeleroy pun ada ngeleng. Bapak Ibu, ya, karena 3 hari lagi, maka apa yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha karamallahu wajha, maka jangan maki putus dari zikrullah. Nasabit talungan lomami dalam moteran tawa. Ibu dek, Pak biasa maki lepak maki asambayang mangaribi asara atau lohoro amantam-mantam maki naon risajadata na lalu kita ucapkan zikir tubuh sebanyak-banyaknya la ilaha illallah la ilaha illallah. Angapay paralu ni Pak biasang
bawaya, lilaya, atia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Supaya sinampe pun nasakarat ki. Ya, ketika kita ditalkinkan oleh Allah, oleh keluarga kita, kita mudah mengucapkannya. Ya, Pak Biasami. Nah, sahabat nakana nak bita, antu rupa tawa, amoterang isallang, dia akan mengucapkan berdasarkan apa kebiasaannya. Ya, jadi puna biasa ki asikiri, insya Allah kita mati dalam keadaan bersikir. Nah, sahabat nakana nak bita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, akhir kalam dakhalal jannah. Inai angkula angkanangi ilalanna atallasa menjalan kematiannya la ilaha illallah maknasa suruga tampakna. Ibu dek, maka Pak Biasangki. Nah, sahabat niat lebak kejariang di Bulukumba. Ya, tepatnya di Kecamatan Herlan, tidak usah sebutkan desanya. Kebetulan saya mengisi malam ketiga. Taksiyah, saya dipanggil oleh saudaranya. Begitu saya tiba di atas sebelum dimulai acara, nakana mirinakke, Ustaz, ante kam menjadi sare-sare na sare batangku angapai? Atun nalam moteran to, ipat dusungan talking kangi. Pintalong ipat dusungan talking angkana oh sari batang rangi ko aminawan ko la ilaha illallah. Tena naminawan nakanangi la ilaha illallah. Apa jinasabu? Apa nasabu Ustaz? Polisi. Begitu dibilang aminawan ko na la ilaha illallah. Polisi. Tena natapan ni sa ribatan na iyan sambihan ni padusong. Nasambihan ni padusong, ang kanae sa riyawatan ngurangi ko aminawan ko la ilaha illallah. Apa nakana? Polisi. Kato nyawa na polisi ton nakana. Kukana apa kebiasaan na. Nakana mi anna kebiasaan na sa ribatangku. Biasa ngalepek jangan bangko. Pergi sabung ayam di kebun karet. Ya, apa batte jangan ri kebun karet kah sabung ayam. Angapa na saya nakana polisi, nasabak biasa dibubarkan sama polisi. Ternyata pada saat sekarat, ternyata malaikat putarkan kembali filmnya. Dan itu betul. Setiap orang kalau dia sekarat dia akan diputarkan kembali perbuatan baik dan buruknya. Kalau orang baik, kalau orang soleh, rajin beribadah, bagi ampe-ampe namanya paranna rupa tahu, maka malaikat maut sebelum cabut nyawanya, malaikat maut akan buka sayap kanannya. Dibuka sayap kanannya, diperlihatkan perbuatan baiknya. Nah, cini mi kodong enne aji lawiya kalena. Cini mi watunna ajap pamangeriman sigika. Nah, cini mi kalena watunna sambayang. Nah, cini tom mi kalena atunna angaji. Nah, cini mi watunna sidaka. Nah, cini tom mi batena nalayani suaminya dengan tulus ikhlas. Nah, cini ngasih mi poing agang-agang na anu biasanya nagang agau baji. Bapak Ibu sekalian, sehingga aneka dong ajilawiyah, Bapak Ibu sekalian, pada saat sekarat itu ya memiliki pandangan ke atas. Rata-rata tahu sekarat pandangannya pangcini nak lampanaiki, betul? Apa na cini? Na sahabat ni pacini kami amotere gau-gau na. Puna tahu baji gau baji na ni pacini kami. Ya. Begitupun kalau orang yang buruk perbuatannya, lebih banyak maksiat daripada ibadahnya, lebih banyak dosa daripada pahalanya. Tena na baji ampe-ampena, jai dulu, ya, bombekna. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat juga membuka sayap kirinya. Sayap kirinya dah buka, maka na cinik mi. Na cinik mi kalena atau nak lampa pabatte jangan. Nah, cini Tommy Bapak Ibu anne tahu motera ngari Bulukumban ne. Nah, cini mi kalena ni bubarkan revolusia. Sangin polisi na cini.
Makana punna nitalking kangi aminawan ko la ilaha illallah apa nakana polisi. Bapak Ibu, makanya anak muda ya tinajan rini anak muda na jay kucini anak-anak nanjon ri lorongku. Bapak Ibu, itu anak-anak di sana bahasanya banyak sekali bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Biar ada namakan, tidak enak ji. Kita itu kalau ada mau dimakan, ada mau diminum, maka kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak? Andeng ngandre jalan kote, begitu nak andre jalan kote kabing kakak, Sundala nyaman lah. Astagfirullah. Akhirnya apa? Ya, jangan sampai natalkingkan ki Pak Imam. Nah kebiasaan seperti itu. Oh, aco aminawan ko la ilaha illallah. Namanya udahlah. Apa yang terjadi? Pak Imam bir saja birisi. Nah karena kurang ajar anak-anak. Betul? Ya. Maka mari Pak biasangi ini atinta bawata untuk asikiri mangere Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu, setelah 3 hari maka menuju detik-detik kematian kita yang kita akan rasakan adalah yaitu mulai kabur parcinikta. Kabur parcinikta, sasami parcinikta, kemudian tiba-tiba dalam kegelapan kita melihat satu titik yang sangat terang. Kemudian kita bisa memandang seluruh yang ada di langit dan di bumi ini tembus parcinikta. Maka Bapak Ibu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Maka teruslah ikutkan di napasta dengan zikir sirrul asrar, yaitu hu Allah. Tanpa diucapkan, begitu naik turunnya napasta, papi nawami hu Allah, hu Allah. Pak biasangi Bu, Pak biasangi. Ya, sebelum tidur biasakan itu zikir. Karena apa? Napas itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Napasat tak angapan ini kana napasa nasaba anta masulu ilka murunta. Tena nalik bak katamban, tena to nalik bak kurang antu. Te aing tu paru-parunta bukan paru-paru yang menarik napas, tapi pocipta tarik napas. Ya rini tonji tak tarik, andrini tonji sulut tak butuh andrini. Naik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau nikmat sholatnya, sholatlah dengan rasa. Ikuti naik turunnya napas. Karena di balik napas ada rasa. Dan di balik rasa ada kenikmatan. Ketika sholat sudah kita merasakan kenikmatan, maka insya Allah khusus sholat tak. Kajai tahu as-sambayang. Sementara na angkai kata berekna Allahu Akbar. Tapi teai Allah Ta'ala na urangi. Angapai na urangi jama-jamana. Urangi kompurna, urangi sandalakna. Yang tahu kita meai. Iya. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu paralu niasin tanda-tanda kematian. Ya, jadi ini sekedar tanda-tanda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agar Allah kasih kita tanda-tanda kematian, walaupun kita tidak pernah berguru, walaupun kita tidak pernah bertarikat, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab Ruh, lakukan saja amalan-amalan unggulan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, jagai mi sambayanta. Jadi teyaki bele-bele yang sambayanta jagai sambayang. Nah, sahabat sambayang ini kuncinya kebajikan, kuncinya surga. Mana jai sidak kata pun natena nakis sambayang, maka hilangi kuncinya. Makanya solat itu saya selalu analogikan seperti pelampung. Ibu, jama-jamana burak nentan rini na sahabat amani tamparanga jai kapang anu di pagai jai. Den aja. Tapi Ibu cinta sama suami. Oh, ngapa sedikit sekali cintanya? Cinta sama suami tidak? Nah, sekarang suami tak kutanya, cinta pada istri tak Pak?
Oh tidak bedek Bu. Nah, ulangi. Cinta pada istri Bu, istri Pak, cinta. Ah, sekarang kita buktikan cintanya. Jangan kijawab Ibu nah, ini bapak-bapak kamu aku tanya. Pak, ibarat naik sampan naik perahu bersama dengan istri tercinta. Toh, berdua kini istri tak naik perahu atau sampang. Tiba-tiba perahu tak bocor. Oleng kapal, latalangi kapalaya, angkerea riolo kialle, pelampung atau istri? Jawab Pak. Bantu jawab. Pelampung atau istri? Pelampung. Ah, talam bubur ke kau. Tanya ulang. Pelampung atau istri? Ah, pelampung. Bagaimana mau selamatkan ki ibu kalau dia sendiri tidak bisa selamat? Betul tidak? Maka mesti ada pelampung. Ka punna amma wami kule makinalle si pemohon make. Betul tidak? Iya. Deki sangka manjo aji anjo jene ponto le beto ceramah jene ponto. Kuku tak namanya karaing ngerdalikan ku karaing. Kia ngai bainenta na kanasan nakku ngai na ustad. Mana mama macam momi. Kugana pun nakiangay pa imburat ni bainenta, ibarak karen na purahu ki siagam bainenta. Tiba-tiba olengi kapalat ta olengi perahu ta sampanta, ya biseanta. Ang kerariolo ki halle. Pelampung atau istri ta bainenta, amana kana bainengku ustad. Kugana to ki, bainenta atau pelampung, nakana bainengku ustad. Aji, anggap na bainenta riolo ki halle, nakana bainengku panjari pelampung. Bapak Ibu. Nah, salat itu seperti pelampung. Kenapa? Karena salat di akhirat nanti sambayan taron ni pareksa punna baji sambayanta selama ngaseng amalanta. Tapi punna tena ada baji sambayanta tertolak salatta, maka seluruh amalan-amalan yang lain tertolak. Makanya para lu dijagai sambayan. Yang kedua, mana tena nalek bakit tareka. Tapi ni bajiki ampe-ampe ni bajiki atian ani lakukan amalan orang yang soleh. Karena sabab punna baji pasengnya punna leba kita reka nani aseng Allah Ta'ala ni aseng nabita insya Allah tina mini bele-bele yang sambayangan tu. Nah sabab situ jentu-jen yang sambayang ni aseng mi. Ya. Maka yang kedua adalah lakukan amalan, yaitu amalan yang dapat menerangi kuburan kita. Ibu, kuburan itu setiap hari berteriak, wahai anak cucu Adam, saya adalah tempat yang paling gelap. Maka angeran ko lampu untuk ansingarika. Na apa lampu penerang kita di alam kubur, yami antu bacaan Quran ta. Nah sahabat nakana nakbita nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Si tojen-tojen na balatta tallu antu balatta. Balakna almarhumah Hajalawiyah bersama suami, anak-anaknya, cucunya. Ini rumahnya. Rumahnya apanya? Rumah batan tubuhnya. Rumah jasadnya. Nah niyak balak bapak ibu, yami antu niera ngak lampa, ajappa, amenpo, atinro, niera mange-mange. Apa mi? Yaitu jasad kita. Al jasadu baitur ruh. Anne batan tubuta, balakna nyawata. Angke mae kuncina, balakna nyawata, yami anturi atinta. Anjoini kuncina. Punna bajik kuncinya, insya Allah bajik ngasing tangkasak ngasing itu bala kamarainga. Nasabaan ni bajik mi kanan na bajik pacini na bajik langka-langka na bajik giok-giok na. Maka perlu ni jagai. Kemudian balatta yang ketiga yami antu bapak ibu kuburanta. Maka sebelum kita berpindah ke alam kubur,
Maka Bapak Ibu sekalian, persiapkan memang lampu penerang sebelum kita pindah di sana. Rajin-rajin memang kita baca Quran. Nah, sabab apa? Anne Qur'an akan menjadi teman setia di dalam kubur, akan menjadi penerang di alam kubur. Bahkan Bapak Ibu sekalian akan menemani kita sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca anjo Qur'ana. Nasaba anjo Qur'ana nia isalam batu untuk lansare pertolongan, ansare kosapaat, inai biasa amaca. Ibu di? Ibu, nek ngasih Quran terbalata? Alhamdulillah. Persiapan isung kelalana si Allah sipatan. Pinruang, alhamdulillah. Nih, Bapak iya, ada semua HP tak pada? Berapa kali dibuka HP sehari semalam? Tidak terhitung dibandingkan Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Weh, ada saatnya nanti kita terbaring kaku. Mau ki mengaji tidak bisa mi. Apa mami? Tahu marainya mami amma cangki yasin. Betul? Nah, ngapai anjo tahu alam motiranga selalu dibacakan yasin atau dibacakan Quran. Nasabah sinampi pun nasakara kita wabu. Itu jai iblis niat batu asambe-sambe yang batu untuk langgodaki. Niat mo iblis batu napasintanja irupana burak nenta. Punna burak nenta leba amotiran riolo napasintanja kirupana burak nenta. Nampana kiok maki aminawam mako andrinne mako. Dipastikan itu bukan panggilan dari Allah, itu panggilan dari setan dan iblis. Netome napa singkamai rupana amatta manggeta, napa singkamai rupana nenetta, napa singkamai rupana anak-anatta, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang senantiasa menjaga hatinya, bersih hatinya, maka tidak mudah digola oleh setan dan iblis seperti itu. Apalagi kalau hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rajin kita baca Quran. Inainari rajin membaca Quran, insya Allah diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajikna ibu unna amutiran kisallang. Nania anak tacara de angaji sangkama ustazah. Oh masya Allah. Setiap angaji anak-anak tak anggap patung kisapaat. Jadi didi anak tak baca Quran. Dek, kalau tidak bisa ki ajar ki kirim ki pergi di TKTPA. Ada TKTPA tak di sini? Ada, kirim ki. Tia mame ki kita kalupai kayak itu biasa nak kirim anak namanya ngaji riman sigi tapi nak kalupai guruna. Makanya rata-rata guru mengaji ya itu rosok-rosok ki. Nih, makanya mari minen guru mengaji ini pajar anjari sempa barasanji. Punna pabarasanji, pasti sangin basok-basok nah. Ustazah juga, makanya kecil-kecil gitu. Dulu saya waktu mahasiswa, kerempe mukaku. Ke guru mengaji kak. Nah biasa tan lumbulan tenan ya bayar SPP. Iya. Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan berputus asa. Insya Allah kalau ada anak-anak tak luar biasa, itu investasi yang besar. Investasi. Biar rumah tak besar, uang tak miliar-miliar, tapi anak tak berantakan, tidak tahu mengaji, tidak tahu sholat. Joja kisalang. Makanya disebutkan dalam satu keterangan. Orang yang telah meninggal dunia, kadang-kadang dia bertanya kepada malaikat mungkar. Wahai mungkar, kenapa kuburanku hari ini gelap sekali? Padahal subangi terangna. Angapai ane kuburanku na sempit sekali. Sepaki, padahal kemarin luas ki. Kenapa panas sekali? Padahal kemarin dingin. Apa jawaban malaikat mungkar? Anne alloa nasabat nia anakmu. Di antara 5 anakmu, ada 1 orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka katen nih khususnya anak-anaknya almarhumah. Berapa anaknya almarhumah? Ya, 4. Ya. Jadi punna kiangai amatta, kicintai amatta, tiala loko ada yang bermaksiat. Ya saling ingatkan agar kita bersaudara, saling monopang, saling bersatu, tiakit bese-beseri. Ingatkan isari batanta andita daenta angkana sambayan ki.
Insya Allah setiap habis sholat lalu anak itu angkat tangannya berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Maka orang tua kita di sana itu girang gembira sekali. Tapi